اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا آمين. Para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita di ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu keutamaan ilmu yang sangat besar sekali. Bahwasanya di dalamnya turut dan ikut serta hadir di malaikat Allah. Di sinilah peluang dan kesempatan kita ketika kita menghadiri majelis ilmu. Hendaknya kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosa-dosa kita, agar kita mendapatkan rahmat-Nya. Selain itu, kita berdoa dari hajat-hajat yang kita inginkan, karena di sana terdapat kehadiran daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang juga turut ikut mengamini. Bukan hanya mereka, seluruh makhluk Allah turut ikut mendoakan para penuntut ilmu. Karenanya berbahagialah ya. Siapa saja yang dimudahkan langkah dan kakinya di dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jelaskan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surga Firdausnya. Ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum ya talabah? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan mata bahasa Arab di kitab yang ada di hadapan kita. Terakhir kita sampai pada penulis. Sekarang 25 ya, Farok. Sebelumnya kita ucapkan di semester yang kedua setelah kita kemarin ujian semester dan semester asal. Kemudian setelah itu kita sempat libur di pekan kemarin, satu pekan. Semoga dimudahkan untuk memahami bahasa Arab khususnya ya, dan memahami ilmu yang lain. Bab di pelajaran ke-25 itu tentang anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan laita. Semua santri sudah duplikat materinya? Bisa nyimak? Faruk sudah dibagikan ya untuk slide apa namanya? Kalau untuk materi 1 dan semester 2 sudah dibagi. Pelajaran ke-25 ada di semester 1. Oh, baik. Berarti kemarin sudah lewat ya slide pelajaran ini. Baik.
mengulang sedikit tentang pelajaran 25 ini. Bahwasanya ka'anna tentang materi anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan laita. Kemarin yang sebelumnya sudah kita juga tentang kana dan saudara-saudaranya. Ya. Ada kana, ada asbaha. Pelajaran yang baru ini ya, tentang anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita itu masih menyambung pembahasan yang sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat di pelajaran kaidah, ya, kaidah atau tata bahasa. Ghafurun halimun. Ketahuilah bahwasanya Allah inna. Inna dan anna itu maknanya sama. Inna dan anna mana sesungguhnya. Kemudian saudaranya ada lakinna, la'alla, dan laita. Jadi anna dan kawan-kawannya atau saudaranya ada ka'anna, ada laita, ada la'alla, ada lakinna itu fungsinya atau amilnya adalah menasabkan isim innallaha. Jadi mansub nasab ghafurun rafa. Khabar dari inna. Itu kalau kita bahas di Arab, jadi ghafurun di sini sebagai khabar. Khabar innallaha khabar ghafurun. Kalau bahas sebelumnya itu kebalikan anallahu, itu maksim dan menasabkan khabar. Ya. Ini kebalikan dari kana. Az-zujajatu kawkabun durri ka'annaha kawkabun walakin an-nasi la ya'lamun walakin aktsar, ya, dan seterusnya. Baik, karena ini sudah lewat pelajarannya, nanti bisa dibaca lagi ya untuk penekanannya 5 sampai dengan selesai di pelajaran ke-25. Contoh ya laita. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Intinya adalah kita mengetahui kaidah atau memahami kaidah daripada amil kana dan inna. Kana dan saudara-saudaranya, dan inna dan atau anna dan saudara-saudaranya. Tinggal menghafalkan saudara-saudaranya. Ya. Ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, ada la'alla. Kemudian juga
pahami terjemah ayatnya supaya mendapatkan faedah dari isi ayat tersebut. Berikutnya pelajaran yang merupakan pelajaran baru adalah yang ke-26, kana mubtada khabar. Kana mubtada dan khabar. Kita baca ayatnya. Wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Barang ya. Wa kana al-insanu kafura. وكان الإنسان عجولا كان سعيهم مشكورا وكان أمر الله مفعولا وكان الله غفورا رحيما ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وكانت أمك بغيا Kita lihat pada ayat yang pertama, wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Dan adalah syaitan ya, kepada Rabbnya dia ya, dan syaitan amat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 27. Yaitu tidak mensyukuri nikmat. Ya, boros juga termasuk orang yang ingkar. Termasuk orang yang pemboros juga termasuk orang yang ingkar itu. Karena dinyatakan sebagai saudara syaitan. Di sini ada sifat tabiat syaitan mengingkari, akui nikmat. Kalau oleh manusia dia mengelak, dia tidak mensyukuri nikmat. Dia hanya mengakui bahwasannya nikmat itu datang dari dirinya, sebagaimana Qarun. Tidak mengakui bahwasannya kenikmatan dan kekayaan hartanya itu datang dari Allah. Itu ya, Qarun yang mengakui bahwasannya harta yang mulia kepada min indihi, jadi berasal dari dirinya. Min indi, berasal dariku bahan. Jadi sifat syaitan adalah mengingkari nikmat, tidak bersyukur kepada Allah. Jadi siapa saja yang dia tidak mensyukuri nikmat Allah atau mengingkari terhadap nikmat yang datang dari Allah, maka dia temannya syaitan. Termasuk juga yang bentuk dari rasa tidak syukurnya seseorang dengan menghambur-hamburkan hartanya atau boros. Sifat boros ini atau sifat tabdzir, ya, bahasa kita ya, sering diucapkan jangan mubazir. Ya. Atau sifat tabdzir itu sifat boros adalah saudaranya syaitan, adalah sifatnya syaitan. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin.
orang yang telir, orang yang boros atau berlebih-lebihan, itu adalah saudaranya syaitan. Ya. Tentang tata bahasa pada kata wakana syaitanu rabbihi kafura, kembali ke pembahasannya kelanjutan ya, masih dalam pembahasan kana dan inna. Wakana syaitanu rabbihi kafura. Jadi kana ini kedudukannya sebagai fi'il madhi, ya, fi'il madhi, tapi dia juga merupakan uh, jatuh setelahnya berupa isim kana. Syaitan di sini isim kana. Jadi kana di sini selain juga merupakan fi'il madhi, itu namanya amil. Kemarin sudah kita bahas apa itu amil. Amil adalah pengubah yang merubah sebuah kalimat, yang merubah sebuah jumlah. Kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya. Sebelum kemasukan kana, wa kana syaitanu bihi kafura. Sebelum kemasukan kana, jumlahnya adalah asyaitanu ya bi rabbihi kafura. Di sini tidak ada perubahan pada asyaitanu, ya. Karena memang amil kana, ya, amil kana adalah melafalkan isim, ya, kedudukannya sama. Jadi adanya kana dengan adanya tidak adanya kana itu kedudukan asyaitan ini sama. Anda bisa lihat di halaman setelahnya itu di halaman 131 pada pembahasan di tata bahasanya berbeda inna, ya, kana. Kalau inna itu merubah mubtada. Jadi sebelum kemasukan kana adalah asyaitanu li rabbihi kafurun. Ini jumlah ismiyah. Ya. Kemasukan kana yang berubah apanya? Khobarnya. Jadi kafurun menjadi kafuran. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Adapun inna, maka kebalikannya. Dia menasabkan isim, menasabkan isim dan merafakkan khobar. Syaitana. Ini kalau secara bahasa ya, secara bahasa inna syaitana li rabbihi kafurun. Kalau diganti karena menjadi inna. Ini perbedaan. Jadi amil kana dan inna ini berubah dari sisi kedudukan pada jumlah tabarnya. Wa kana syaitanu li rabbihi kafurun. Inna yang mengubah mubtada, mengubah khabar. Kabarnya kalau inbah syaitan. Ini perbedaannya. Jelas ya? Kalimat contoh asalnya asyaitanu kafurun. Jadi sebelum kemasukan adalah asyaitanu kafurun. Dengan menghilangkan dengan menghilangkan kata li rabbihi. Asyaitanu kafurun. Ya, syaitan itu kufur. Kemudian dimasuki kana. Menjadi kana syaitanu kafura. Ubah isimnya atau mubtada'nya di sini asyait khobarnya yaitu kafurun menjadi kafuran. Kalau diterjemahkan itu kan fi'il madhi, tapi dia masih senantiasa selalu berkelanjutan
tidak dibatasi waktu. Ini makna dari kana. Dan syaitan amat ingkar kepada Tuhannya. Apakah sifat keingkaran syaitan ini hanya berlaku pada saat itu? Tentu tidak. Maka berkelanjutan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini makna dari kana. Contoh, kana Muhammadun akilan. Muhammad dulu makan. Apakah sifat makannya Muhammad terbatas pada saat itu saja? Juga tidak. Karena makan ini akan terus berkelanjutan dan akan dibutuhkan ya, sepanjang dia masih hidup. Jadi kana sekali lagi maknanya adalah lampau secara lafzi ya, lafaz fi'il madhi menunjukkan fi'il madhi, tapi secara makna berkelanjutan. Beberapa ayat juga disebutkan. Ya. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Yang nomor 7. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Apakah sifat Ibrahim itu bukan Yahudi dan Nasrani hanya pada saat itu? Tidak. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Dia Muslim, dia mukmin, bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Baik. Contoh yang ayat wa kana al-insanu kafura. Dan manusia juga itu amatlah ingkar. Ini sifat kebanyakan yang dimiliki tabiat manusia. Karena kebanyakan mereka tertipu oleh tipu daya iblis dan syaitan. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Wa qalil min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi lawan dari syukur adalah kufur. Lawan dari syukur adalah kufur. Syukur artinya berterima kasih. Kufur artinya dia ingkar, ya, tidak bersyukur. Sifat manusia juga seperti itu. Dia mengingkari. Dan manusia amatlah ingkar. Ya. Siapa mereka yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah? Mereka orang-orang yang terperangkap dalam tipu daya iblis. Adapun orang-orang mukmin, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah sifat yang hendaknya dipelihara oleh setiap muslim, mensyukuri atas nikmat yang datang dari Allah. Perhatikan kata lafaz wa kana al-insanu kafura. Sama ya. Wa kana al-insanu kafura. Yang dimaksud dengan mubtada khabar, kana mubtada khabar itu ada pada jumlah ismiyah. Ya. Sebelum kemasukan kana jumlahnya jumlah mubtada khabar, jumlah ismiyah. Al-insanu kafurun. Al-insanu kafurun. Kemasukan kana menjadi kana al-insanu kafuran. Yang berubah di sini apanya? Khabarnya. Khabarnya. Kafurun menjadi kafuron. Ya. Makanya di awal materi ini kita sebutkan fungsi atau amil dari kana adalah kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi fungsi dari kana yang akan ditulis atau amil dari kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Merafa'kan isim al-insanu tetap marfu', wa tansibul khabar menasabkan khabar. Kafurun menjadi kafurun. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kafurun. Kafurun menjadi kafurun. Fathah. Ya. Fathah.
Wa kana al-insanu kafuran. Sama, wa kana al-insanu ajulan. Dan adalah manusia sifatnya ajul, tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Sebelum kemasukan kana, jumlahnya adalah al-insanu ajul, itu ajul, tergesa-gesa sifatnya. Dia ingin selalu menyelesaikan permasalahan itu cepat. Padahal penyelesaian sebuah masalah itu tidak tidak harus cepat. Artinya intinya kan selesai. Ya. Dia tidak harus dicepat-cepat gitu. Ya, kecuali sesekali ada target tayang. Ya. Atau tugas, ya. Tugas yang dikasih Ustadz, selesaikan ini maksimal sepekan. Harus selesai ya, selesai. Tapi itu pun bukan berarti tergesa-gesa. Karena jaraknya panjang, sepekan. Sementara tugasnya cuma 1 halaman. Apalagi yang tidak mengerjakan. Jadi tidak dapat nilai nantinya. Atau nilainya jelek. Begitupun yang tidak misalnya tidak ikut UAS. Bagaimana caranya? Ya dia harus cari tahu tentang ketidakhadirannya. Minimal dia akan mengajukan supaya bisa ada nilainya bagaimana. Dia harus mengajukan, ya kan seperti itu. Kalau tidak ada usaha untuk pengajuan, maka tidak ada nilainya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah itu tidak harus tergesa-gesa, itu pada intinya. Dan tidak boleh seorang mukmin tergesa-gesa dalam setiap apapun. Karena sifat tergesa-gesa ini dari syaitan. Sebagaimana sabda Rasulullah, innal ajalata minasyaitan. Sesungguhnya sifat tergesa-gesa itu dari syaitan. Dan orang yang tergesa-gesa melaksanakan atau berbuat sesuatu, itu pasti akan ada dampak bahaya dan buruknya. Lihat di sekeliling kita dah. Orang kalau tergesa-gesa makan, yang terjadi apa biasanya? Dia akan tersedak, ya kan? Dia akan tersedak, bahkan berbahaya untuk dirinya. Sama, orang tergesa-gesa minum. Padahal sunnahnya adalah dengan tangan kanan, kemudian bismillah, 3 kali tegukan, hamdalah. Sementara dia tergesa-gesa minum. Dengan 1 kali tegukan, yang seharusnya 3 kali dalam 1 gelas minimal, dia 1 kali tegukan. Yang terjadi apa? Tersendat. Akhirnya air bisa masuk hidung, dan itu berbahaya untuk dirinya. Sama, orang yang mengerjakan sholat dengan tergesa-gesa, tentu berbeda keadaannya dengan orang yang tenang kondisinya, ya, khusyuk kondisinya berbeda. Pahalanya juga berbeda. Orang yang tergesa-gesa pasti tidak akan khusyuk. Gerakannya cepat-cepat, nafasnya tidak stabil, bacaannya apalagi, khusyuknya apalagi. Karena memang tergesa-gesa itu sifatnya syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya apabila mengerjakan suatu amalan dengan itqan. Sungguh-sungguh. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tentu tidak tergesa-gesa. Menjawab soal, jangan tergesa-gesa, kan ada waktunya. Ya. Tulisannya juga diperbaiki. Ya. Oh iya, Ustaz ingatkan juga untuk setiap tugas atau setiap ujian, mohon tulis dengan tulis tangan sekarang ya. Tulis dengan tulis tangan. Karena tidak semua tulisan Arab terbaca ternyata. Entah apa masalahnya, atau fontnya, atau bagaimana. Tolong
tulis tangan saja. Tidak banyak juga kan. Nah, itu untuk melatih, membiasakan menulis dengan tangan. Ingat-ingat ya, di tugasnya ataupun ada soal di ujian nanti, tulis tangan saja. Ustaz akan lebih suka dengan tulisan asli tulisan antum. Wa kana al-insanu ajula. Jadi kana ini mengubah amil khobar. Wa kana al-insanu ajula. Ya. Menasabkan khabar. Ya. Al-insanu ajulun menjadi kana al-insanu ajulan. Nayuhum mashkura. Sama. Usaha mereka mashkur. Itu disyukuri oleh Allah. Ya. Usaha mencari kebahagiaan di samping beriman. Usaha itu dipuji dan dikabulkan pada waktu. Jadi usaha manusia kita semua itu adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah. Bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Usaha dan ikhtiar seseorang itulah yang dituntut oleh Allah agar kita termasuk orang-orang yang taat. Adapun hasil, adapun endingnya, ya, itu adalah hibah, karunia, dan fadl, ya, keutamaan dimiliki seseorang yang datang dari Allah, dari siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kita belajar contohnya. Tidak semua kita diberikan pemahaman yang sempurna. Tidak semua di antara kita langsung paham. Apalagi hal. Sama-sama di awal waktu, sama-sama sungguh-sungguh di dalam menyimak, tapi endingnya apa? Berbeda. Ya. Berbeda pemahamannya, berbeda hasilnya. Keduanya sama mendapatkan pahala dari Allah sempurna. Tapi hasilnya berbeda. Ya. Tentu, yang satu diberikan karunia, yang satu belum diberikan karunia tersendiri. Dan Allah menilai usaha seseorang di dalam beramal. Sama. Ya. Seorang guru ketika menilai juga tidak menyamaratakan dalam penilaiannya. Yang satu mungkin punya IQ tinggi, kecerdasan yang luar biasa. Yang satu pas-pasan. Tapi sama-sama giat. Sama-sama sungguh-sungguh. Ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka guru juga dia akan mempertimbangkan. Ini anak rajin banget, tapi nggak paham-paham. Maka guru akan memberikan penilaian ya, ala qadri masyaqqati, sesuai dengan kadar upaya dan usahanya. Maka akan ada keajaiban di sana, di dalam penilaian. Jadi itu terjadi. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahim, yang Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Sama Sofia ya. Kasih. Lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahim, yang Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Tentu lebih dari sifat yang dimiliki oleh guru tadi. Orang yang safar, orang yang sakit, itu pahalanya sama dengan orang yang sehat ketika dia mukim. Bukankah ini karunia dari Allah? Bukankah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Orang yang biasa puasa Senin dan Kamis, pada waktu itu dia sakit, dia tidak puasa. Tapi dalam dirinya berniat, ya Allah, andai saja aku sehat, aku akan puasa Senin Kamis. Pada saat itu Allah berikan pahala yang sempurna dan sama. Dan ini adalah keutamaan
Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maha belas kasih sayang kepada hamba-hambanya. Orang yang tadinya rajin jamaah di shaf yang terdepan di awal waktu, pada saat itu dia sakit sehingga dia tidak bisa hadir jamaah. Pada saat itu dalam dirinya berniat, ya Allah, andai saja aku sehat, aku akan hadir sebagaimana kehadiranku sebelumnya. Pada saat itu dia mendapatkan pahala yang sempurna. Makanya orang yang safar, orang yang sakit tadi akan ternilai sama pahalanya sebagaimana orang yang sehat dan mukim. Jadi ini adalah fadlun min Allah. Ya, keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Bahasa adalah kana amrullahi maf'ula. Sebelum masukkan kana amrullahi maf'ulun. Kana amrullahi maf'ulan. Dimenasabkan khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Ayat kana. Dan Allah pengampun lagi Maha Rahim, penyayang. Sebelum kana Allahu ghafurun rahimun. Masukkan kana wa kana Allahu ghafuran rahima. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wa la Nasraniyyan. Dan ada Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Ini ayat ini tegas, ya, membantah keyakinan kaum Yahudi, ya, ini mereka berlebihan di dalam, ya, mengklaim nabi mereka adalah orang Yahudi. Maka Ibrahim Yahudiyyan wa la Nasraniyyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Bahkan dalam keyakinan kaum muslimin, Nabi Ibrahim adalah Anbiya, bukan para nabi. Dari sisi tauhid, dari sisi tauhid. Wa ma kanat ummuki baghiya. Dan ibumu bukan seorang pelacur. Itu adalah ucapan masyarakat kepada Bunda Maryam, ya, ibu Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak dapat menerimanya beranak tanpa suami. Jadi ini memberikan pelajaran ayat ini bahwasanya manusia itu dengan keterbatasan akalnya, ya, manusia dengan keterbatasan akalnya itu tidak sampai ketika menerima wahyu. Apalagi mereka bukan seorang nabi. Ya. Makanya tidak selalu sesuai dengan, ya, tidak sesuai dengan masuk logika. Orang punya anak, logikanya dia bukan lawan jenis, entah menikah atau tidak menikah. Tapi ada perantara yang bayi, ya, selalu dari seorang wanita. Tapi tidak yang terjadi pada, ya, Bunda Maryam. Karena itu adalah Allah tiupkan, ya, ke dalam awal hidup, ya, sebagai kabar gembira bahwasanya dia termasuk hamba Allah yang soleh, yang kelak akan dijadikan seorang nabi dan rasul. Ini masuk akal, tidak masuk akal. Akan tetapi mereka justru menuduh, ya, menuduh Maryam sebagai seorang pelacur. Maka Allah bantah pada ayat ini, wa ma kanat ummuki baghiyya. Dan ibumu bukan seorang pelacur.
Baik itu berkaitan dengan kana mubtada dan khabar. Baik, contohnya bahasanya. Kemudian pelajaran juga berikutnya yang ke-7 adalah laisa asbaha kada dhalla asa ma zala. Ini kelanjutan dari pelajaran yang sebelumnya 26 termasuk saudaranya kana. Kaidahnya sama. Itu merafakan isi dan menaskan khabar. Sama. Tinggal kita hafal huruf-hurufnya saja. Laisa asbaha kada dhalla asa. Contohnya dalam beberapa ayat wala taqulu liman alqa ilaikumussalama lasta mu'mina. Lasta, khabar dari lasta di sini apa? Lasta, khabar dari laisa adalah mu'minan. Sebelum kemasukan kata laisa menjadi lasta, jumlahnya adalah anta mu'minun. Ada contoh pada liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan. Ini adalah yang digaris bawahi nanti. Lasta mu'minan, pada poin pelajaran ini kemudian kepada dhamma mu'min. Jadi mu'minan sebelum kemasukan laisa jumlahnya adalah anta menjadi lasta mu'minan. Ini kaidahnya sama dengan kana tadi di atas. Kana tarfa'ul isma wa khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Khabar pada kata lasta mu'minan ada yang tahu? Khabar pada kata jumlah mana khabarnya? Lasta mu'minan, mana khabarnya? Sebelum kemasukan laisa, Ustaz ulang lagi, jumlahnya adalah anta mu'minun. Mana khabarnya? Mu'minun. Mu'minun, ya, mu'minun. Ya. Kemasukan laisa menjadi mu'minan. Wasbaha fu'adu ummi Musa farigha. Asbah juga adalah saudaranya kana. Ya. Mana khabarnya? Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Mana isimnya, mana khabarnya? Fuadu. Fu'adu ini apa? Isim asbah. Isim asbah. Khabarnya? Farigha. Farigha. Ini khabarnya. Ya, farigha. Ya. Asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Sebelum kemasukan asbaha, jumlahnya apa? Bagaimana? Ya, fu'adu ummi Musa farighun. Kemasukan asbaha fu'adu ummi Musa farighan. Naam. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda. Mana artinya? Ya, dhalla. Di atas sebutkan dhalla. Dhalla wajhuhu muswaddan. Khabarnya adalah muswaddan. Sebelum kemasukan dhalla wajhuhu muswaddun. Kemasukan dhalla wajhuhu muswaddan. Gitu ya.
Sama wala yazaluna mukhtalifin. Nah, perhatikan pada contoh yang keempat ini, wala yazaluna. Yazaluna di sini amilnya, amil atau pengubah dari kata zal, ya. Zaluna, ya, zaluna. Zala yazulu. Domirnya ada hum. Ada dhamir khabar pada isim jama', ya, di sini aslinya kan sebelum kemasukan yazaluna mukhtalifin, sebelum kemasukan kata zala atau yazaluna, jumlahnya adalah wahum walahum mukhtalifun, walahum mukhtalif itu jama' mudzakkar. Ketika mansub tandanya ya menjadi mukhtalif. Ketika marfu' tandanya mukhtalifun, walahum mukhtalifun. Jelas ya? Jadi perubahan rafa nasab itu ketika jama' itu waw untuk jama' nasab mansub menjadi mukhtalifin. Maka zala yazaluna, maka khobarnya menjadi mukhtalif. Bukan yazaluna, jumlah asalnya adalah wala hum karena menyimpan dhamir, ya. Wala hum mukhtalifun, menjadi wala yazaluna hum mukhtalifin. Ya. Hum mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifin. itu ya, dan jangan
ketakutan pada orang yang menyampaikan kepada kalian. Kau bukan orang tidak boleh dibunuh yang telah mengucapkan. Dia juga fahami bahwasanya Islam menilai seseorang zahir. Islam menilai seseorang secara zahir. Adapun urusan batin, urusan hati manusia, maka ada yang tahu kecuali dirinya, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salat, kalau dia puasa Ramadan, kalau dia haji, berarti dia jelas ya. Dan Islam sangat berlepas diri dari mengubah sifat laki-laki menjadi perempuan atau seorang perempuan mengubah sifatnya menjadi laki-laki. Allah melaknat, para malaikat melaknat. La'anallahu al-musyabbihina bil-rijal wal-musyabbahati bin-nisa. Jadi Allah melaknat ya orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita, begitupun
para wanita yang menyerupai laki-laki dalam segala sisi, cara berbicaranya, cara berpakaiannya, cara bersikapnya. Tidak boleh. Ya. Allah melaknat itu. Wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan. Dan apabila disampaikan kepada salah seorang di antara mereka berita tentang seorang anak perempuan, wajahnya menjadi hitam. Ini bentuk kekufuran manusia ya. Pada saat itu ya, di masa Fir'aun ya. Orang-orang ketika mendapatkan, mendengar atau bahkan mendengar saja kelahiran tentang seorang wanita, mereka berubah wajahnya menjadi hitam. Menunjukkan tentang ketidaksenangan, ketidaksukaan mereka ketika mendapati bayi perempuan. Kenapa sih demikian? Karena memang perempuan itu lemah. Sudah digambarkan dalam Islam bahwasanya Al-Quran itu lemah. Ya. Tidak seperti laki-laki. Dan pada saat itu mereka sangat membanggakan bayi laki-laki. Karena apa? Mereka berharap bahwasanya laki-laki itu sebagai pejuang, ya. Laki-laki itu sebagai pahlawan, membanggakan di atas keluarganya, membantu orang tua mereka, itu berbangga. Ya. Adapun ketika lahir perempuan, maka mereka sangat pesimis, mereka sangat pesimis dan tidak suka. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka tidak intinya berselisih paham. Allah bisa saja menciptakan satu umat Islam, tapi tabiat manusia sudah diciptakannya berbeda-beda, sehingga agama pun berbeda-beda. Mereka yang memilih Islam lah yang disayangi Allah. Ya. Makanya ada istilah agama samawi dan agama ardi. Ya. Agama samawi adalah agama Islam. Ya. Agama yang dibuat manusia adalah agama selain agama Islam. Dan Allah menginginkan agar hamba-hambanya masuk ke dalam surga dengan memeluk agama Islam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Orang yang beriman, janganlah bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dengan beragama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama Islam, maka dia tidak akan diterima agamanya, dan kelak dia termasuk orang yang merugi ya di akhirat. Jadi Islamlah yang agama yang diridhai Allah. Inna dina 'indallahi Islam. Hanya Islam saja yang Allah ridhai. Agama selain itu maka agama kutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat menyambar penglihatan mereka. Hanya hidup yang orang munafik yang tidak tenang, yaitu bagaikan hidup di dalam kegelapan malam yang diselimuti awan hitam dan guncang petir. Ya. Jadi orang yang ingkar terhadap tidak bersyukur kepada Allah, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Ya. Bahkan mereka menentang dari wahyu Allah. Maka yang akan mereka dapatkan adalah keresahan dalam hidup mereka. Orang-orang munafik, ya, ketidaktenangan dalam hidup mereka. Asa ayyakuna qariba, boleh jadi hal itu asa ayyakuna qariba, jadi hal itu ya, dekat ya.
kiamat itu pasti dekat. Ya. Kapan terjadinya? Allah yang Maha tahu. Boleh jadi sebentar, boleh jadi lama lagi. Tapi digambarkan dekat. Ya. Bahkan Nabi menggambarkan tentang kedekatan kiamat setelah beliau diutus, ya seperti jarak antara sendal tali dengan ya. Sendal tali itu kan antara yang ada di bawahnya dua itu jarak sangat dekat sekali. Ya, sangat dekat sekali. Itu keadaan hari kiamat dengan sepeninggalnya dan diutus Allah. Dekat sekali. Dan Allah tegaskan juga dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Wansyaqqal qamar. Ya, kiamat itu sudah dekat sekali. Dengan pada saat itu bulan terbelah ya dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan kekuasaan Allah pada saat itu sudah menunjukkan bahwasanya bulan terbelah. Nah pada saat itu menunjukkan bahwasanya dunia ini akan segera hancur, segera kiamat. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Semoga bermanfaat ya. Tugas antum adalah mengulang pelajaran yang pertama ya. Kemudian memahami ayat-ayat yang sudah kita bahas dan kaidah-kaidahnya juga diperhatikan, huruf-hurufnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada Ustaz Al-Farisi materi tentang tadi karena tambah khabar dan bab 27 setelahnya. Oke, baik, teman-teman. Untuk pagi hari ini tidak ada apa lagi dan insya Allah kita jumpa lagi ya satu lagi pertemuan bahasa Arab. Jadi mulai dari hari ini di awal kita sudah dan di akhir bulan ini kita tetap melaksanakannya 2 kali. Karena pertemuan pertama kali itu perkenalan lah, gitu, intro gitu, untuk semester 2. Oke, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya Kak, ada Kak. Oke, tafadhol, silakan Jangki. Ustaz, ada yang ingin bertanya, Ustaz? Ustaz Faris? Ya. Ada yang bertanya materi? Oh, bukan iya, bertanya ke antum ya? Betul. Tafadhol. Karena kan saya dan saudaranya kan termasuk amal nawasi. Ya. Kemudian amal nawasi itu maknanya juga berbeda-beda dan maknanya juga beda. Apakah amal nawasi sebagai penguat dalam kalimat tersebut atau sebagai kata tambahan saja? Iya. Barakallahu fiik. Ini ada sebuah kaidah ya, kaidah dalam Al-Qur'an khususnya. Kaidah dalam bahasa Arab umumnya ya, dalam bahasa Al-Qur'an khususnya kullama zadatil harf zadal ma'na. Setiap ada tambahan huruf di dalam kalimat itu pasti ada tambahan makna. Begitupun adanya amil di sini ya, adanya tambahan kana dan saudara-saudaranya inna dan saudara-saudaranya pasti menunjukkan adanya tambahan makna ya. Bisa jadi imma an yakuna ta'kidan, bisa berupa penekanan
atau yang lainnya, atau yang lainnya. Tadi kita sudah jelaskan satu contoh, ya, satu contoh pada sifat Allah, innallah atau wa kana Allahu ghafuran rahima. Kalau dalam ayat yang lain menggunakan innallaha ghafurun rahimun, ya. Secara makna itu sama-sama menunjukkan sifat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang inna menunjukkan takkid, jelas penekanan bahwasanya Allah itu Maha Ghafur dan Rahim. Adapun kana, ya, kana secara makna tadi kita sudah jelaskan, kana itu fi'il madhi, betul, tapi juga menunjukkan continue, yang makna yang terus-menerus, ya, makna yang terus-menerus. Contoh tadi, wa kana Allahu ghafuran, bahwasanya Allah adalah zat yang maha ghafur dan rahim, ghafur halim. Jadi yang terus menerus, maha rahimnya Allah, maha ghafurnya Allah itu tidak terbatas pada saat itu saja, pada saat turunnya ayat, tapi maha rahimnya dan ghafurnya, maha rahim dan halimnya Allah itu sampai kapan? Ila qiyamis sa'ah, ya, sampai hari kiamat, bahkan tidak terbatas sampai kelak di surga kita juga masih mendapatkan nikmat dari Allah itu karena belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, Allahu a'lam. Kemudian itu amil karena sendiri yang memiliki khobar. Nah, yang itu perbedaannya terletak di mana, Ustaz? Dan cara mengetahui. Amil karena tidak memiliki khobar. Nah, ada yang amil karena itu ada karena yang oh iya. Jadi kata kerja tadi juga disebutkan ada contoh yang isimnya berupa dhamir, ya, isimnya berupa dhamir, bahkan dhamirnya dhamir mustatir, ya, dhamir mustatir ada, ya, itu tetap ada, ya, isim. Tapi untuk dhamir yang khobar yang tam dan khobar yang tam tadi kita tidak melihat, ya, ada contoh-contoh yang depannya gitu maksudnya. Ya, saya pernah lihat nggak tadi di ayat? Tadi ada khobar semua. Semua. Tadi kita melihat adanya contoh karena yang tidak ada khobarnya. Allahu a'lam, ana belum mengetahui tentang hal ini. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan. Ya, cukup ya, barakallahu fiik. Ya. Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk seperti diulangi lagi, untuk pagi hari ini tidak ada apel. Lanjut ke pelajaran berikutnya. Silakan antum persiapkan diri sebaik mungkin, maksimalkan antum. Jangan jangan terlena dengan hal yang tidak penting. Oke, itu saja untuk hari ini. Hadir yaitu Aldi dan Fajrul Islami. Oke, untuk selebihnya aman. Subhanakallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.